adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan insyaallah isya Masjid Miftahul Jannah, masjid kunci masuk surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga. Kehadiran kita kesempatan ini adalah salah satu dari rahmat, nikmat dan karunia ilahi. Oleh itu mari kita sama-sama mensyukuri. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini sentiasa bersama kita setiap hari sampai suatu hari kita kembali kepada ilahi dengan husnul khatimah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang banyak berjasa pula pada kita, yang mencintai kita lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, baik yang hadir ataupun yang menyaksikan dimanapun berada. Hari ini kembali kita mengaji adabus salaf fi ta'amuli ma'an nas. An yakuna thulutsayil ilm. Adab itu hampir sama dengan 2/3 ilmu. Barang siapa yang adabnya bagus berarti tinggi ilmunya. Siapa yang adabnya rendah berarti rendah pula ilmunya. Makanya para ulama kita menulis banyak kitab tentang adab dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan belajar ini kita pun insyaallah meneladani dan menghiasi diri dengan adab-adab tersebut. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, sampai kita pada la yaqtarruna bis-satri wa yu'thiruna al-khumula talaban lis-salamati wa yakrahuna syuhrah. Di antara adab yang mendominasi di kalangan as-salafus salih adalah mereka tidak terpedaya oleh tertutupnya atau tidak terlihatnya kelemahan-kelemahan diri di hadapan orang. Artinya kesalahan kita banyak tapi Allah tutupi. Lalu kita tidak ada atau tidak diketahui oleh orang melakukan hal-hal yang berdosa. Nah, ini bagi mereka sebenarnya ujian. Nyaman aja kita, orang pada senang sama kita, orang pada menyanjung kita, orang pada memuji kita, sah. Wa yu'thiruna al-khumul talaban lis-salamah. Bahkan mereka lebih mengutamakan menghindar dari orang-orang yang menyebabkan dia viral atau menyebabkan dia terkenal. Tidak mau dialu-alukan atau dielu-elukan. Apa sebab? Talaban lis-salamati. Karena ketika kita dielu-alukan, diangkat-angkat, di situ kadang datangnya ujub, sehingga kita tertipu. Akhirnya kita merasa kita yang paling pintar, kita yang paling dermawan, kita yang paling santun, kita yang paling tinggi ilmunya, kita yang dakwanya paling hikmah, dan kita selainnya. Jadi mereka lebih senang tidak dikenali. Wa yakrahuna syuhrah. Mereka pada umumnya tidak mencari popularitas.
Cuman bagaimana lagi, Allah yang mengangkat, sehingga walaupun mereka tak mencari, tetap dikejar dan didapat. Kita lihat bagaimana para a'immah, para imam-imam kita. Misalnya Imam Malik rahimahullah diminta jadi guru privat anak khalifah, masa khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Ini kan sebenarnya kesempatan untuk dikenal khalayak ramai, macam-macam tuh. Dia guru privat anak Pak Wali misalnya kan. Ini khalifah, guru privat anak Pak Gubernur. Numpang satu bis sama gubernur aja dah luar biasa itu. Pernah duduk di bis kota sama gubernur misalnya kan. Dicari orang kadang-kadang sepatang sekali bertemu minta selfie. Selfie apa selfie? Selfie. Apa bedanya? Selfie itu apa? Jatuh. Yalah. Jadi minta foto. Tapi bagi mereka ini enggak. Justru mereka menghindari hal-hal tersebut. Nah, qala Ibrahim ibn Adham, ada yang kenal? Seorang ulama zuhud, ahli ibadah, terkenal dari Balkh, Al-Balkhi. Dia mengatakan, balagani anna Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ada yang tahu Umar bin Abdul Aziz? Siapa dia? Khalifah apa? Banyak khalifah apa? Dengan apa dia terkenal? Keahliannya di bidang apa? Ahsanta, masya Allah. Keahlian mengelola ekonomi. Sini, masya Allah. Sampai susah cari orang miskin. Mumtaz. Walaupun dia sendiri miskin. Fadal, silakan. Nah, jadi orang khalifah miskin. Jazakallah khair. Kalau khalifah miskin, rakyatnya yang kaya. Tapi kalau pemimpinnya kaya, awak bayu semuanya. Ban mobilnya kita yang bayar, sampai dasi dan penanya kita yang bayar. Makanya jangan pilih pemimpin yang tapi pilih pemimpin yang miskin, jangan juga, nanti habis juga nih. Tapi pilih pemimpin yang saleh, yang bertakwa. Kayaknya payah ya. Cari yang saleh bertakwa tidak mungkin nih, harus pakai partai kan? Harus pakai tim ses. Kalau gitu kita aja lah jadi orang saleh. Usahakan sebanyak mungkin orang saleh di negeri ini. Insya Allah dari situ lahir pemimpin yang saleh. Tidak perlu jauh-jauh dulu, dapat PRT sajalah yang rajin sholat berjamaah, rajin ngaji, ahli baca Quran dan menerapkan sunnah Nabi, ya, luar biasa itu. Tapi kalau sempat PRT-nya anti kajian, suka menghentikan kajian, menghalangi bikin masjid, auzubillah, rusak itu. Kalau ya namanya PRW-nya terprovokasi oleh ustaz-ustaz syubhat, hati-hati dengan dakwah. Masya Allah, orang menegakkan sunnah disuruh hati-hati, menegak bid'ah disuruh sehati. Ini macam mana tuan-tuan? Nabi melarang bikin bid'ah, menyuruh hidupkan sunnah. Lalu antum bilang dengan ahli sunnah yang tak menerima bid'ah hati-hati, bahaya. Tapi yang suka bid'ah harus sehati dengan kita, karena bid'ah menyatukan sunnah. Karena bid'ah menyatukan sunnah mecah belah. Memang begitu juga dulu Abu Lahab menuduh Nabi SAW. Begitu juga dulu Abu Jahal menuduh Nabi SAW, tukang pecah belah umat. Apa sebab? Kajinya eksklusif, beda dengan kaji ustadz-ustadz yang lain.
Jadi alasannya Nabi dulu eksklusif, sehingga tidak bisa ngaji di Masjidil Haram. Lupa tuh, ada Masjidil Haram zaman Nabi? Masjidil Haram ada zaman jahiliyah? Tidak ada ya? Ajib. Ini gara-gara tidak maulid ini, tidak tahu. Tidak ada maulid kemarin. Itu ayat itu turun, subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ada masjid haram zaman Nabi? Ada masjidil haram zaman Nabi? Itu apa? Ada dalam ayat itu. Nabi diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Cuman pengurusnya siapa waktu itu? Hah? Iya, Haji Abu Lahab, Haji Abu Jahal. Sehingga menghalangi dakwah. Mohon maaf, salah saya. Bilang haji semua mereka salah saya. Nah, kalau salah perbaiki sekarang. Nah, saya takut juga tersalah. Apa syarat jadi Pak Haji? Apa syaratnya seseorang dapat gelar haji? Kalau saya buka peci, tidak haji lagi saya. Iya, karena pakai peci haji. Woi, jauh lah. Apa syaratnya seorang dipanggil Pak Haji? Hah? Harus jadi Indonesia? Enggak kan, kita kan orang Indonesia mengenal nyebut mereka kan. Apa syaratnya orang dipanggil Pak Haji di Indonesia? Naik haji sah? Tapi Abu Jahal haji pun enggak? Abu Jahal haji pun enggak? Ya Allah ya Rabbi. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billah. Wih, apa artinya? Kalian nak samakan memberi minum jemaah haji dan mengurus Masjidil Haram dengan orang-orang beriman? Berarti mereka dulu mengurus haji apa tidak? Woi, orang jahiliyah mengurus haji apa tidak? Ngurus haji. Berarti mereka juga haji. Cuman haji yang kerjanya menghalangi dakwah. Hari ini ada tidak Pak Haji yang menghalangi dakwah? Hah? Ada tidak Pak Haji yang menghalangi dakwah? Ada tidak? Banyak ya? Coba tunjuk tangan. Pak Haji. Banyak Pak Haji yang hari ini juga penghalang dakwah. Alasannya apa? Sama. Nabi dulu dakwanya beda dengan orang-orang umumnya di Mekah. Lalu dianggap dakwah Nabi eksklusif. Karena memang beda hak dengan batil tuh. Hak satu, batil. Yang hak itu satu, yang batil. Ya Allah. Sebentar aja saya tinggal 2 bulan aja, tuntut sudah lupa gaji. Hah? Bulan kemarin tak ngisi ya Pak Ji? Itu langsung lupa orang nih gaji. Mana yang lebih banyak, yang hak apa yang batil? Yang batil lebih banyak. Yang hak itu satu. Apa itu? Jangan bilang Wahabi, marah orang. Nabi sallallahu alaihi, itulah kalian itulah. Kalau sebut Wahabi takut orang, kalau sebut Nabi ngeri orang. Allah musta'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang benar. Selain Nabi. Kan sudah bilang tadi yang hak itu Nabi, selain Nabi batil. Jelas? Golongan Islam akan terpecah jadi 73. 72 benar semua. Yang satu salah. Betul? Betul? Kalian nak masuk orang ke neraka semua ya? Itulah Wahabi itu kerjaannya, masukkan orang ke
neraka. Siapa yang satu itu? Yang selamat atau yang tidak selamat? Yang selamat. 72 sesat semua. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya wajib kita memperingatkan orang dari kesesatan, bukan menyesatkan orang. Apa tanda orang mulai sesat? Salah jalan. salah jalan, mulai menyimpang. Dari jalan lurus. Nabi sudah tunjukkan jalan, ini jalanku lurus. Lalu di sisi kanan kiri banyak jalan-jalan. Siapa yang ikut jalan lurus ini selamat. Siapa yang nyimpang sedikit tersesat. Nah, tinggal kita lihat lagi bagaimana Nabi alaihissalam berakidah, bagaimana Nabi beribadah. Ada beda sedikit, berarti nyimpang enggak? Beda 1 derajat saja, menyimpang enggak? Orang menyimpang kan enggak mesti U-turn. Ada belok sedikit aja, Enggak pernah kalian jalan belok sedikit ke kanan, Enggak pernah pakai Google. Belok kanan, di kanan jurang kadang. Jelas? Nah, jadi sedikit nyimpang mulai punyakan untuk tersesat. Mana yang banyak? Jalan lurus apa jalan ganggang? Makanya ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, jalan yang benar itu adalah selalu eksklusif. Kalau mau pakai istilah eksklusif juga tidak apa-apa. Bagi ahlil batil selalu dianggap eksklusif. Apa sebab? Karena dia memang harus beda dengan yang batil. Tidak bisa dikabur. Kalau yang masih dikabur-kaburkan, tuan-tuan, kalau orang dah mulai masuk ruang-ruang gelap, kenapa? Woi, sudah masuk ruang-ruang gelap, kenapa? Karena takut ketahuan, ketahuan. Tapi kalau orang sudah terang-terangan menyampaikan ini benar, ini salah, itu adalah orang yang memang tak yakin dia salah. Sahih? Nanti kalau selesai ujian banyak salahnya, berani ketemu Ustaz sudah itu? Enggak kan? Sahih? Tapi kalau seandainya benar semua, antum tunggu Ustaz di tepi pintu. Ustaz, saya begini Ustaz, Makanya kalau orang berani mengatakan benar itu benar, salah itu salah, karena dia yakin tidak keliru. Tapi kalau orang yang mengatakan jangan secara salahkan juga, anggap aja semua benar, asal ada dalilnya, tidak usah disalahkan. Dia sendiri tidak yakin dengan kebenaran yang dia pegang. Paham? Tidak usah paham dulu, nanti kalian cepat sekali besarnya. Nah, ya, intinya kaum muslimin, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah adalah seorang ulama dan seorang penguasa, khalifah yang adil. Para ulama menyamakannya dengan Umar bin Khattab. Tidak ada salahnya karena bibitnya dari Umar juga, karena dia cucu atau cicit Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai ada yang menyamakannya atau menggabungkannya dengan al-khulafa ar-rasyidin, karena memang dari cara dia beragama, dari cara dia memerintah persis seperti para khulafa ar-rasyidin. Ya, persis seperti ulama ar-rasyidin. Di masanya orang berjalan dari Son'a sampai ke Baghdad di Irak, Son'a di Yaman, jalan mencari penerima zakat. Subhanallah, tidak ada yang mau menerima. Kalau sekarang orang kaya pun nak terima zakat juga, sudah berutang suwak mayu dah. Nah, sudah dia yang buat utang banyak-banyak, suruh negara yang bayar. Iya enggak? Itu urusan orang yang dibahas. Ma'asyiral kiram. Tapi memang harus juga kita ketahui pasalnya, awak akan bayar kan, pajak akan dinaikkan, kan gara-gara itu pajak dinaikkan, mengejar fiskal. Deh, payah kita. Tapi jangan marah lah, sabar.
sabar. Kalau tidak bisa sabar, tidak usah tahu. Tapi karena saya penyabar, saya tidak apa-apa tahu. Cuma mohon maaf, lanjut ngasih tahu lah. Tidak usah dipikirkan. Ya, nanti naik asam urat. Ma'asyarul kiram. Umar bin Abdul Aziz qala li Khalid ibn Safwan, berkata kepada seorang ulama, Khalid ibn Safwan Al-Qatwani, izni wa aujiz, tolong nasihati saya, tapi nasihatnya jangan panjang-panjang. Ini saya terlanjur pula panjang-panjangnya, ya. Tapi saya tidak di depan Amirul Mukminin. Kalau sempat presiden minta nasihat, saya pendek-pendekkan. Tapi karena tuan-tuan, saya betah berlama-lama. Ma'asyarul kiram, aujiz, pendekkan. Faqala Khalid, ya Amirul Mukminin. Ini juga adab berinteraksi dengan pemimpin, dipanggil dengan panggilan yang mengangkat. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang beriman. Makanya kalau kita puji-puji pemimpin itu tidak salah, memang itu adab. Sah? Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, ya wajiblah. Apalagi awak nak minta pula sesuatu kan, tidak mungkin. Wah, kadang tidak mungkin gitu, kita harus panggil yang terhormat, atau udah Melayu yang berhormat, sah, yang dimuliakan, dan seterusnya. Nah, asal jangan gulu. Itu sahabat pula sahabat Nabi, tidak mungkin dah kan. Nah, ya Amirul Mukminin, inna aqwaman gharrahum satrullahi azza wa jalla. Ingat wahai Amirul Mukminin, banyak orang terpedaya karena dosanya ditutupi sehingga merasa tidak berdosa. Apa maksudnya? Awak kadang bikin dosa tapi tidak ada ujian yang Allah berikan. Sah? Urusan lancar, anak-anak masya Allah rezekinya banyak, sekarang kemudahan diberikan, badan sehat walafiat, sah? Apa yang kita nak minta dikasih. Padahal mustahil kita tidak berdosa, sehingga orang terpedaya gara-gara itu, sehingga tidak mau muhasabah. Apa pula muhasabah? Apa salah saya? Sah? Banyak orang yang terpedaya oleh itu. Ini nasihat dari Khalid ibn Safwan kepada Amirul Mukminin. Wa fatanahum husnus sana, sehingga mereka terkesima, terfitnah oleh sanjungan-sanjungan yang bagus. Misalnya kalau kita di bidang apapun, kalau kita tokoh masyarakat, sejak Bapak yang memimpin kawasan ini, masya Allah, jalan licin semuanya, sehingga banyak yang tergelincir. Allah musta'an. Sejak Ustadz yang ngaji di sini, masya Allah, anak-anak bagus-bagus akhlaknya, sah. Kadang-kadang orang terberaya itu lupa dia mengucapkan alhamdulillah. Kadang-kadang komentarnya, itulah Pak, ini buah dari ketekunan saya dulu ketika belajar di Madinah. Lupa bahwa ini adalah hasil murni taufik dan hidayah Allah SWT. Lupa kita kadang, lupa, terpedaya. Apalagi dia di posisi Amirul Mukminin. Yang namanya siapapun kalau ketemu presiden, ya pasti menyanjung, kecuali pendemo. Makanya demo itu jangan dibuat juga, sebab tidak akan ada penyanjungan di situ. Paling-paling menghujat kita, sah. Ustaz, kita demokrasi mah, kan demokrasi tidak mewajibkan, sah, tidak mewajibkan. Tapi saya sudah terlanjur, Ustaz. Kalau antum tanya ke saya dulu sebelum pergi, saya larang. Tapi kalau sudah terlanjur, ya tidak apa-apa lah, istighfar banyak-banyak. Karena kita disuruh sabar, sah. Oh kan tidak adil, Ustaz. Adil kalau sudah adil, syukur lagi ceritanya sayang, bukan habar lagi. Sabar itu ketika tidak adil. Sekalipun dia pukul punggungmu, dideranya kamu dengan cambuk, dan dirampasnya hartamu, dinaikkannya pajak. Kan itu salah satu dari cara menghisap darah rakyat. Ya kalau dihitung-hitung awak juga yang salah aja Pak.
Ketika pemilu banyak yang kena serangan fajar. Bukan fajar, agak serangan siang pun banyak yang kena. Sahih. Ada yang antar kaos 10.000 3 pasang, ambil juga. Kaos 310 3 pasang diambil juga. Korupsi gitu. Sah? Ada yang antar apa? Keset masjid diterima juga, karena keset bekas bu diterima juga, dan lain-lainnya. Sampai-sampai ada yang memplesetkan, ambil aja uangnya, jangan pilih. Plesetan ya barangkali. Jadi uangnya diambil, namanya jangan dicoblos. Ini semuanya adalah korupsi. Jadi kita dulu yang korupsi tentu akan melahirkan pemimpin yang korup juga. Weh, kalian dikasih uang kepada dia. Ingat tuh, pertama kali ikut pemilu nanti kalau ikut ya, jangan mau dikasih apapun. Jelas? Kalau bisa nanti bilang sama KPU, kami yang tanggung seluruh biaya operasional. Iya, kalau ditanggung oleh Amerika, kita kena tekanan. Ditanggung oleh Rusia dan Cina, kita tak akan bebas. Jelas? Tidak tahu tuan-tuan ya. Proyek mereka juga ya akan banyak di negeri ini. Tapi kalau anak bangsa yang tanggung semua dan rela tak dapat proyek setelah itu, insya Allah tidak banyak utang luar negeri kita, tidak banyak tekanan dari luar negeri. Tidak paham tuan-tuan ya. Nah, makanya suruh saya jadi presiden. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, jangan mimpi ya. Mimpi itu mimpi siang bolong namanya. Nah, soalnya syaratnya tidak boleh pakai partai, tidak pakai tim sukses, tidak pakai kampanye, tidak pakai baliho, tidak ada serangan. Tidak ada amplop pagi-pagi. Tidak mungkin Ustaz. Alhamdulillah, antum kira senang jadi presiden tuh. Nah, tapi kalau sempat jadi yang seperti itu, lapang jalannya, sah. Lapang jalannya. Tidak ada tekanan-tekanan insya Allah. Adapun menekan, dia kuat untuk menghadapinya. Tapi kalau udah setor, ini nyetor 50 miliar, ini nyetor 100 miliar, dah habis gitu. Sah? Nah, na'udzubillah. Kasih terus. Kaum muslimin muslimat. Jadi kata beliau, wa husnus sana, dan sanjungan-sanjungan membuat kita terbuai. Fala yaghlibanna jahlu ghairika bika ilmaka binafsik. Jangan sampai ketidaktahuan orang tentang dirimu mengalahkan ilmumu tentang dirimu. Yang paling kenal dengan dirimu kan kamu sendiri, Amirul Mukminin. Kalau kamu, hai Amirul Mukminin, jauh dari ketinggian yang dipuji atau daripada yang disebutkannya, jangan terpengaruh karena Anda lebih tahu. Misalnya orang memuji kita, Masya Allah, di antara santri yang paling taat beribadah kamu. Padahal Anda tahu ternyata bukan kita. Sah? Kita lebih tahu diri kita, sah? Betul tak? Yang paling pintar kamu, ternyata bukan saya yang paling pintar, saya akan dapat nilai tinggi karena nyontek misalnya. Jangan busung pula dada, lompat-lompat kegirangan selebrasi. Enggak. Jadi jangan terpengaruh oleh pujian orang, itu lebih kurang. Kalau ada yang bilang, Masya Allah Ustaz, kalau mengaji Sirio ini suara Ustaz yang paling bagus gitu. Antum tahu suaranya? Bukan serak-serak basah, serak-serak kering. Tahunya serak-serak basah kan bagus juga lah ya. Dulu kalau ada orang suaranya bagus, serak-serak basah namanya Ustaz ya. Masih ingat ya? Ketika belajar musik dulu, kan di sekolah belajar dulu, masuk dulu kesenian, masa enggak belajar ya? Masih hafal sebagian notnya, masih hafal. Iya. Awak dulu kalau enggak ada guru suruh gantikan. Anak dulu guru serba santri serba bisa dulu. Enggak ada guru bahasa Indonesia sastra datang, saya gantikan. Dia yang minta, bukan saya. Enggak ada guru bahasa Indonesia guru bahasa Inggris datang, saya juga gantikan. Tidak ada guru nahwu yang datang, saya suruh juga. Makanya pernah ngajar bahasa Inggris juga, tapi tidak pandai bahasa Inggris. Karena di antara yang tidak pandai, awak yang paling bisa. Nah, itu
Tidak pandai, orang paling pandai itu akhirnya jadi guru. Tapi di antara kalian barangkali saya lebih hebat juga kali ya. Jadi kaum muslimin, jadi jangan terpengaruh oleh pujian, padahal kita tahu kita tidak berhak dapat pujian itu. Maka Nabi ngajarkan, atau diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, saya lupa dari Nabi atau dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, dia mengatakan kalau ada yang muji kita, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun, ya Allah jangan engkau beri dosa karena perkataan mereka yang tidak benar itu. Awak tidak seperti itu tapi dibilangnya seperti itu, jangan beri saya dosa. Sah? Wa waghfirli, dan ampuni ma la ya'lamun, kesalahan saya yang mereka tidak ketahui. Jadi kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara orang memuji kita terpedaya. Ya. Tapi tidak perlu pula itu bilang, "Wih, saya pendosa," kau bilang orang soleh. Jangan. Kita juga tidak boleh juga menebar aib kita. Tapi artinya jangan kebesar hidung gara-gara atau kembang telinga gara-gara dipuji orang. Nah, karena memang pujian itu banyak membunuh kita. A'azanallahu wa iyyaka an takuna bis-satri maghrurin. Ya Amirul Mukminin, kita mohon kepada Allah perlindungan, jangan gara-gara kesalahan dan kekurangan kita tertutupi, kita tertipu daya. Wa bisana'in nasi masrurin, dan gembira menerima sanjungan orang lain. Wa an maqtaradallahu mutakhallifina muqassirin, padahal kita selalu tidak cepat melaksanakan perintah Allah dan tidak maksimal melaksanakannya. Sudahlah terlambat, tidak pula optimal melaksanakan perintah-perintah Allah. Wa ilal ahwa'i ma'ilin, justru cenderung pada mengikut hawa dan keinginan. Ini nasihat siapa tadi? Khalid ibn Safwan. Qala, lalu dia katakan, fabaka, mendengar nasihat itu Amir Mukminin menangis. Kalau nasihat itu disampaikan oleh pemimpin sekarang, bengis. Kamu pandai-pandai pula nasihati saya kan? Sah? Makanya nasihat jangan diberikan kalau tidak diminta. Jangan diberikan kalau tidak diminta. Karena seperti kata Abdullah bin Abbas, kata ayah Abdullah bin Abbas di depan pemimpin tuna, jangan kau yang mulai bicara sampai dia minta. Itu adab juga. Sampai dia yang minta. Dan Umar bin Abdul Aziz juga pernah mengenalkan, tidak mesti dalam setiap majelis kamu ikut berbicara. Umar bin Abdul Aziz sendiri mengatakan, tidak mesti dalam setiap majelis kamu punya kesempatan berbicara. Apalagi kalau di situ ada senior-senior. Walaupun kita lebih alim daripadanya, kecuali ada hal yang mustahak setelah mereka bicara, tidak ada disampaikannya apa yang ingin kita sampaikan. Saat itu baru ini. Saya pernah ke Kuwait bertemu dengan para masyayikh di sana. Saya, walaupun umur saya dan titel saya paling tinggi di antara mereka, mereka rata-rata S1, saya doktor satu-satunya waktu itu di antara tamu nih. Kemudian ketika saya menyampaikan sesuatu yang harus dijawab, saya lihat dulu yang senior-senior. Walaupun sesi umur saya lebih senior karena sebagiannya, tapi saya baru pertama kali, mereka sudah sering. Jadi ketika tidak ada yang bicara, baru saya angkat tangan. Karena tidak disampaikan apa yang mesti saya sampaikan. Alhamdulillah, tentu dapat apresiasi. Karena memang jawabannya ditunggu. Alhamdulillah. Tapi sebagian kita kan tak, awak yang paling kocik di situ, awak pula yang menunjuk tangan lebih dulu. Padahal itu awak di situ. Dan ini pernah terjadi zaman Nabi SAW. Ada 3 orang adik-beradik datang ke Nabi. Yang paling kecil, yang paling semangat pula memulai berbicara. Kata Nabi, kabir. Mulai dengan yang lebih tua. Karena barakah itu diberikan pada yang tua. Ya Allah ya Rabbi, nyambung itu aja Pak ya kalian.
Ah, salah sambung, takut salah sambung. Anda salah sambung gitu ya. Ya, barakatuh fi akabirikum. Keberkahan itu Allah berikan pada orang-orang yang senior. Itu berlaku dalam segala keadaan. Dahulukan orang-orang yang lebih senior dari kita. Ya. Walaupun mungkin dari sisi ilmu kita lebih menguasai daripadanya. Sebab di situ ada adab dan penghormatan. Walaupun kita sertifikat lebih banyak daripadanya, dahulukan mereka. Jelas? Ujung-ujungnya nanti kalau mereka tidak sampaikan, disuruh juga kita menyampaikan. Seperti yang terjadi di majelis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Abdullah bin Abbas ingat selalu pesan ayahnya, jangan kau mulai bicara sebelum diminta. Umar memulai majelis membaca ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Disuruh Umar menafsirkan ayat itu kepada sahabat-sahabat semuanya. Abdullah bin Abbas umur baru sekitar 18 atau 20 tahun, dia sudah tahu tafsirnya. Tapi di situ ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Talha bin Ubaidillah. Orang-orang yang dijamin masuk surga, yang awal-awal masuk Islam. Abdullah Abbas diam. Setelah masing-masing mereka menyampaikan pendapatnya, ilmunya, dan Abdullah bin Abbas masih tetap diam, baru Umar bilang, ya Ibn Abbas, ya Ibn Ammi Rasulillah, takallam, sekarang giliranmu bicara. Setelah itu tentu selesai, dia bercakap, orang dah bercakap semua kan, dan di situ baru nampak kelebihannya. Karena memang didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ternyata tafsir yang dia bawakan berbeda dengan tafsir yang disampaikan oleh senior. Inilah makna tamsil Arab yang mengatakan rubbama tajidu fin nahri ma la tajidu fil bahri. Bisa saja kau dapatkan di sungai yang kecil yang tak kau temukan di lautan yang luas. Contohnya apa? Kopi yang tak bertulang. Kan tak ada lawik lah. Ada di sungai. Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ada hal-hal yang kita temukan di junior tak ditemukan pada senior. Baik. Azan dulu ya. Atau tutup aja langsung? Terserah. Azan dulu, ayolah. Allah. Allah. Masyaallah. Masyaallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna la haula wala quwwata la haula la haula wala quwwata la haula Allahu akbar. Salatul qaimatin Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Mendengar nasihat tadi, Umar bin Abdul Aziz pun menangis. Artinya memang tersentuh dan terharu, karena ini yang seperti ini kan jarang orang mengingatkannya, yang datang pada memuji, tapi ini mengingatkan sesuatu itu. Kemudian berkata dia, "Tsumma qala a'azanallahu wa iyyaka min ittiba'il hawa." Semoga Allah menjagaku dan kamu dari mengikut hawa. Orang tidak merasa mengikut hawa itu kaum muslimin, karena alul hawa itu tidak merasa. Maka ada yang harus mengingatkannya. Dikiranya memalingkan dalil dari makna asal ke makna lain itu ilmu, padahal itu adalah hawa nafsu. Ya, kata Allah dan Rasul ini menurut hawa dan keinginannya yang lain, atau meninggalkan yang sunat-sunat, atau melanggar yang haram, atau memalingkan dalil dari mana asli yang seharusnya haram menjadi makruh supaya dikerjakan, itu hawa sebenarnya. Kalau dia jujur, dia akan mengikuti apa yang kata Nabi SAW. Wa qala Muhammadul Hasan ibn Harun, berkata Muhammadul Hasan bin Harun, yakni Abu Ja'far al-Mausili, dia mengatakan, ra'aitu Aba Abdillah, yakni Ahmad bin Hanbal, saya melihat Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Ada yang tahu siapa Ahmad bin Hanbal? Yang tahu tunjuk tangan. Yang tahu Ahmad Hanbal, yang lain lagi lah. Siapa itu Ahmad bin Hanbal? Bukan bin Hanbal ya, itu lain lagi. Ahmad bin Hanbal adalah salah satu dari imam mazhab yang 4. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Yang tahu?
nomor 4 paling akhir. Tahu rupanya, kenapa tidak jawab tadi? Hah? Adalah yang nomor 4, wafat 241. Beliau adalah yang paling alim dengan sunnah, yang paling alim dengan sunnah. Abu Hatim mengatakan kepada anaknya Abdullah, ayahmu itu hafal 1000 hadis. Inna abaka yahfaz alfi hadis. 1000 hadis. Tahu 1000 hadis? 6 nolnya. 1000 sah? Ada duit 1000 kalikan 1000. Nah, itulah hafalan Imam Ahmad. Ma'asyar kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iza masya fit tariq yaqrahu ayyattabi'ahu ahad. Bila beliau berjalan, tidak senang diikuti oleh orang. Kenapa tidak senang diikuti oleh orang? Nanti kalau ramai yang mengikutinya, masya Allah pengikutnya ramai, sah? Yang menghormatinya banyak, sah? Jelas? Maka beliau suka tidak diikuti. Dulu Abdullah bin Mas'ud ketika dia menjadi guru besar fikih dan tafsir di Kufah, selesai mengaji selalu diikuti oleh murid-muridnya. Maka tujuan mereka untuk bertanya sambil berjalan. Cuma dia bilang, tidak usah ikuti saya, sebab fitnah bagi yang mengikuti, fitnah bagi yang diikuti, ujian bagi yang mengikuti. Oleh sebab itu, kalau belajar cukuplah dia sudah di masjid aja. Jangan dikerumuni seperti para selebritis. Nah, jadi dia larang. Kenapa? Takut akan masuk. Dan syaitan memang suka masukkan yang seperti itu. Banyak rupanya pengikut Muhammad katanya gitu ya. Banyak rupanya netizennya, banyak dan sebagainya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. La ilaha illallah. Qultu, kata Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Utsman ibn Qaimas, 748 wafatnya. Dalam kitab Syiar Alamin Nubala mengatakan, itharul qumuli wat tawadhu wa kasratul wajali min alamatit taqwa was salah. Orang yang lebih mengutamakan tidak dikenali, al-khumul artinya tidak dikenali orang, kemudian wat tawadhu dan merendahkan diri, wa kasratul wajal dan sering malu, min alamatit taqwa was salah, itu adalah tanda ketakwaan dan tanda kesalihan. Ya kita dapatkan, masya Allah, masyayikh kita juga banyak yang seperti itu, tidak suka disanjung-sanjung, tidak suka dielu-elukan. Wa an Ahmad bin Abil Hawari, dari Ahmad bin Abil Hawari rahimahullah, qala kuntu asma'u waqi'an yabtadi'u qabla an yuhadditha fayaqul ma hunalika afwu wa la na'ishu illa fi sitrih wa law kushifa al-ghita la kushifa an amrin 'azim. Saya sering mendengar Waqi' yani Ibnu Jarrah Ar-Ru'asi, Abu Sufyan Al-Kufi, wafat 178 Hijriah, salah satu guru terkenalnya Imam Asy-Syafi'i. Pernah kalian mendengar syair syaqautu ila waqi'in su'a hifdhi? Tidak ada yang syaqautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Siapa yang hafal? Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Saya mengadukan kepada Waqi', gurunya, tentang buruknya hafalanku, susah menghafal.
Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, lalu dia nasihati saya untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan dia ceritakan kepadaku bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ingat, cahaya Allah tak diberikan kepada orang yang suka maksiat. Nah inilah Waki' ini gurunya. Saya sering mendengar Waki' Yanul Jarrah yabtadi'u qabla yuhaddits, sebelum menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, memulai dulu dengan ucapan ma hunalika illa afu. Tidak ada yang kita harapkan kecuali adalah maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Wala na'ishu illa fi sitri, dan tak mungkin kita hidup kalau dia tidak tutupi kekurangan kita. Walau kushifal ghita, andainya penutup itu dibuka, la kushifa an amrim azim, pasti akan terlihat perkara yang sangat besar. Maksudnya keburukan. Untung Allah tutupi. Kata Allah SWT dalam surat Qaf, ketika fabasaru qal yawmal hadid, hari itu tatapan kita tajam. Apa kata Allah SWT? Wajaat sebelum setelahnya. Ada yang hafal ayatnya? Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Ketika kami buka penutup, kalau kiamat kan dibuka lagi ya, di dunia ditutupi kan. Baru kita lihat, a'udzubillah, ternyata melimpah catatan dosa kita. Tapi untung Allah, kalau kita tidak buka aib kita, tidak terang-terangan bikin dosa, selalu mohon kepada Allah ampunan dan ditutupi, akhirnya Allah tutupi juga, tidak diperlihatkan kepada khalayak ramai. Ketika di sidang tertutup. Kalau sempat nanti sidang kita tertutup, harapan besar kita akan lulus. Tapi kalau sempat tidak dibuat sitar di padang mahsyar dan di sidang secara terbuka di depan mata manusia yang memandang semuanya, ini ujiannya sulit. Sebab kalau depan orang pasti ngeles, pasti ngeyel, pasti cari-cari alasan, karena depan orang menutup malu kita, akhirnya banyak beralasan. Di saat itu setiap alasan dikemukakan dengan lisan, anggota tubuh yang menjawab, jangan macam-macam, saya yang melangkah ke situ, katanya kan, tangan ngomong lagi, saya yang megang, katanya, jelas, saya yang nekan-nekan tombol, katanya. Nggak bisa. Jadi ketika begitu tentu terjadi perdebatan. Kalau sudah berdebat, tinggi nilai lulusnya. Berdebat sama Allah, mungkin lulus? Ya enggak. Makanya dalam hadis sebutkan, man nuqisal hisab udzib. Siapa yang hisabnya disidangkan terbuka, dimunakasahkan, diperdebatkan, jawab ini pula apanya, maka dipastikan diazab. Maka minta sama Allah ya, supaya sidangnya tertutup. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jelas? Jangan minta sidang terbuka, Awak kalau sudah depan orang pasti minta sama. Kalau tuan-tuan misalnya salah dipanggil oleh mudir, tapi dipanggil secara sendiri, mau tidak ngaku biasanya kalau sudah sendiri?
Hah? Lebih mudah mengaku. Tapi kalau depan kawan-kawan dipanggil, kamu yang curi spermi saya ya katanya. Tengok kawan, nah ini terbuka aib kita, akhirnya tidak ngaku, sah? Sehingga dipaksa pukul sekali misalnya. Habis itu tidak juga ngaku, tambah keras pukulnya, akhirnya ngaku lebih baik. Dia awal aja ngaku lagi. Baik. Tapi kalau di depan, sebenarnya Ustaz, saya tidak mau nyuri, sah? Tapi kemarin saya lihat juga Ustaz nyuri. Enggak. Biasanya senior ngajar junior nyuri ini. Enggak. Bukan itu. Soalnya saya sudah tidak tahan lagi, lapar Ustaz. Kawan yang punya spermi kedekut pula Ustaz. Berlebih barang bawa pulang ya tidak kasih sama kita. Kan ada juga anak pondok yang kayak gitu tuh. Dibawa, ada kaya tapi kedekut. Lebih baik kaya tapi dermawan. Dah sudah kaya tapi dikut. Bawa goreng ayam, makan sendiri. Habis tidak habis, masuk orang kaya kan banyak dibawa di rumah kan. Makannya biasa orang kaya, nak sedikit kaya juga sedikit. Yang banyak makan tuh anak-anak miskin kayak saya ini. Sah? Anak-anak orang kaya selalu makannya sedikit. Ini bawanya. Habis itu tidak habis dibawa pulang di akhir pekan. Orang tua itu mana pula mau yang sudah seminggu itu kan. Akhirnya dibuang. Cerita sama kawan, kemarin ayam saya dibuang sama saya sampai di rumah katanya. Akhirnya sakit hati lah kawan, awak minta tak ada dikasih-kasih itu kan. Nah, besok pekan depan tuh dibalik peti semua dia, campurlah goreng ayam sama pakaian. Enak jadi bilang dibuang, padahal kawannya dah ngiler nengoknya kan. Wah, cinan sekali lah, apa nomor lah, jijan jeliwu, dah ngiler dia minta. Tapi tidak pernah dikatawarin, tidak pernah dikasih. Habis itu dia bawa pulang lagi. Habis itu dibuang. Kenapa? Dari awal aja dikasih kawan-kawan. Jelas? Kadang-kadang seperti itu. Jadi Ustaz, sebenarnya saya tidak mau nyuri Ustaz. Cuman saya ngiler sekali nengoknya. Dan 5 bulan tidak makan spermi. Misal. Jadi kalau di depan orang, malah takut kita, sah? Malu kan? Nah itulah. Makanya juga penting juga bagi pendidik untuk tidak membuka aib di depan orang ramai. Karena Nabi begitu. Nabi yang paling penting baginya adalah mengobati yang salah, bukan mengumumkan orang yang bersalah. Jelas? Apalagi kalau salah itu belum jelas. Nah, jadi oleh sebab itu juga, ma'asyur kiram dirahmati Allah, jadi kalau dibuka tutupan kita, auzubillah, banyak hal-hal yang tak patut ditengok dari kita. Untunglah dosa itu tidak ada aromanya. Kalau sempat dosa itu ada aromanya, tidak ada yang mau dekat dengan kita. Sah? Sah? Maka minta kepada Allah SWT selalu ditutupi dosa-dosa kita. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Masih panjang sebenarnya waktu kita, sudah pendek. Tapi yang sedikit ini saya kira sudah cukup menggugah kita untuk senantiasa jangan tertipu dan pedaya oleh pujian. Kita lebih tahu tentang diri kita. Tidak patut dipuji, jangan suka dipuji. Karena suka dipuji dengan sesuatu yang tidak kita lakukan, itu termasuk dosa yang tidak menyelamatkan. Jelas? Kalau bisa, tidak usahlah dipuji orang. Biar Allah saja yang memuji. Banyak dulu orang-orang saleh tidak dikenal orang lain, tapi di mata Allah sangat terkenal. Seperti Uwais Al-Qarni misalnya, sampai Nabi diberitahu oleh Allah, maka di antara tabi'in nanti ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Tidak dikenal di kampungnya, tapi dikenal di langit. Dikenal di langit. Nah, mana antum lebih mau dikenal di langit atau dikenal di langit-langit rumahnya? Makanya jangan terpengaruh, tertipu oleh puji-pujian yang tidak pada yang tidak sesungguhnya. Saya kira cukup demikianlah dulu ya. Tidak boleh saya pulang. Cukup dulu ya. Enggan kayaknya boleh bias. Kita tutup aja lah dulu. Sampai jumpa kembali di hari. Kalau tidak bulan depan, maka bulan setelahnya.
Nah, mudah-mudahan jangan lupa lagi. Wabillahi taufiqul hidayah, wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.